keselamatan itu. Kami akan pakai sebaik-baiknya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan pakai sebaik-baiknya Tuhan untuk mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membuka hati. Seberapapun kita yang hadir saat ini, kita mau persiapkan diri kita mau persiapkan hidup kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Mari naikkan sembah dan syukur-Mu hanya pada Dia. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Kau, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih, hadirat-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan. Kau hadir melawat setiap kami Yesus. Haleluya, terima kasih. Naikkan sembah dan puji-Mu, kerinduan hati-Mu. Oh, inilah kami Tuhan, inilah kami Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Karena dari doa itu kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan semangat baru. Yesus, terima kasih. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang memiliki hidup kami, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kami anugerah keselamatan, Kau masih memberikan hidup, Kau masih memberikan nafas buat kami. Semuanya Tuhan kami kembalikan dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan. Oh Yesus, kami rindu bertemu, bertatap muka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau membuka hati kami, karena kami percaya Tuhan, pada saat pagi hari ini, saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami yang haus, Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit penyakit, Engkau memberi kelegaan dalam setiap kami yang berbeban berat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, mau serahkan hati kami. Kami ingin memaksimalkan ibadah ini Tuhan. Kau berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, baik dari pelayan-Mu, baik dari Tuhan piranti-piranti yang kami gunakan, semuanya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh, hanya dengan hati bersyukur pada Dia yang hidup. Oh, kami mempunyai suatu hidup yang kekal Tuhan. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Terima kasih. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Katakan dengan
katakan pujian ini dengan iman. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, oh Yesus, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur, syukur kami naikkan karena Kau berikan Yesus. Oh ya Yesus, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur Kau berikan Tuhan. Oh, anaknya Yesus, Kau yang dengan iman katakan, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kau yang lemah katakan, kini yang lemah berkata kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Yang miskin katakan kami kaya dalam-Mu Tuhan, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari katakan dengan hatimu jemaat sendiri. Dengan haleluya. Indah sekali pujian ini Tuhan. Saat kami bersyukur, Kau memberikan segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Karena diberikan anaknya Yesus, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Angkat tanganmu kau yang bersyukur padanya. Oh, kini kami berkata ku kuat Tuhan. Oh Yesus, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah
melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Saat kami lemah, Kau yang kuatkan. Saat kami kekurangan, Kau yang mencukupkan, Yesus. Ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, haleluya. Indah sekali pujian ini ya Tuhan. Oh, saat kita mengucap syukur, semua akan ditambah-tambahkan untuk kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehat, semangat hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Mari berikan jabat tangan pada samping kiri, kanan, belakang. Katakan semangat bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab kita punya Raja mulia, Bapa yang kekal, selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Kau Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan, haleluya, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, siapa? Dia Tuhan, Dia yang Raja atas kita. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Yesuslah Raja. Amin. Oh, katakan sekali lagi, Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Oh, terima kasih. Segala ciptaan Dia sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, katakan bersama, amin. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa Raja mulia? Tuhan Yesus. Di mana Dia di atas? Tunjuk ke atas dong. Kaulah Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyanyikan ref lagu ini. 2, 3.
Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Tujuh ke atas, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, tujuh ke atas lagi. Amin. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi siapa? Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. Bagi siapa? Bagi Allah yang berkuasa selamanya. Amin. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Dia siapa? Yesuslah Raja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persembahan pertama boleh dijalankan. Waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Petugas persembahan boleh menjalankan bagiannya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, mari bersama-sama untuk bangkit berdiri. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, indahnya dalam hadirat Tuhan. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Terima kasih Tuhan. Indahnya masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang lahir dari mulut kami, lahir dalam hati kami Tuhan,
Semua Engkau perhitungkan. Itu saatnya kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan setiap dari firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi benih yang subur dalam lahan hati kami yang tandus, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sebab Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Oh, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajar kami, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Yesus, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi aku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagiku. Mari katakan dengan sungguh pujian ini. Oh Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu,
Patut kami pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami pada pagi hari ini untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu dengan berbagai-bagai macam masalah, problem dalam hidup. Kami datang kepadamu karena kami tahu dan kami yakin Engkaulah jawaban kami, Engkaulah pertolongan kami yang tidak pernah Tuhan Yesus membiarkan dan meninggalkan kami. Hanya kepadamu kami percaya dan berharap, berserah dan berseru. Pada saat ini kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami Tuhan Yesus perlu Engkau, butuh Engkau. Sebabnya kami mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, mempersiapkan hati kami untuk kami siap ditaburi kepada firman Allah, mendengar firman-Mu, memberikan pemahaman dan pencerahan, sehingga firman yang kami dengar, Tuhan, kami dapat mengerti, bukan jadi pendeta tapi pelaku-pelaku firman Allah. Roh Kudus juga Tuhan Yesus memberikan kelepasan dan kebebasan bagi kami Tuhan, untuk Tuhan Yesus kami dapat menerima kehadiran-Mu dengan baik dan benar, menyucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu siap untuk Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami semua yang hadir saat hari ini. Sebabnya urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu, dan kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Semua baik, puji Tuhan. Kita ada sampai hari ini, kita tahu bahwa semua itu karena Tuhan, oleh Tuhan, dan sebab Tuhan. Ya, sebabnya saat ini patut kita bersyukur kalau kita ada ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan kemurahan dan anugerah Tuhan kita hargai dengan kita datang mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kita bersama-sama pada saat ini menerima penyataan Tuhan melalui firman Allah. Kita kembali akan membahas firman Allah yang keempat hari ini ya. Jadi kita akan membahas ayat yang sama tetapi seri yang keempat, bagian yang keempat. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Apakah saudara masih ingat? Yang pertama Tuhan mengundang saudara untuk apa? Tidak ada yang ingat? Untuk mengadakan suatu pemberesan beban yang berat itu. Setelah saudara pemberesan beban yang berat itu dosa, saudara masuk di dalam keselamatan. Setelah itu saudara masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Luar biasa. Tidak ada yang ingat? Tak ingatkan lagi. Yang kedua, diundang untuk apa? Untuk bertobat dan masuk dalam kerajaan Allah. Minggu kemarin sudah diundang untuk apa? Tidak ada yang ingat? Untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Saya ulang-ulang saudara, sebab saudara tidak ada yang hafal, tidak apa-apa, tidak ada yang ingat. Saat hari ini saudara kembali dalam ayat, mari kita baca ayat ini bersama-sama supaya tidak lupa. Ya, jadi 4 minggu berturut-turut ayat ini kami sampaikan kepada saudara, tetapi dengan versi yang lain. Sudah ketemu semua? Yang bawa Alkitab, buka Alkitab suci saudara. HP suci, tablet suci. Kalau saya katakan suci, setelah saudara baca firman Tuhan, saudara tidak akan buka yang lain.
Kalau sudah buka yang lain, nah ini akibatnya bawa HP setelah baca Alkitab, mainan HP, saudara lupa firman Tuhan, tidak nyentel firman Tuhan. Ya, mari kita fokus, waktunya sangat singkat, jangan kita sia-siakan waktu ini. 2, 3, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun, haleluya, haleluya. Saudara, kita semua yang hadir saat ini pernah haus. Siapa yang tidak pernah haus? Tadi saya minum. Saya siap minum. Haus. Di belakang itu disiapkan air minum dan yang haus bisa ke belakang sana. Pernah lapar? Pernah. Haus dan lapar itu membuat apa? Tubuh ini lemah, lelah, lesu, letih, dan tidak bertenaga. Pagi ini Tuhan katakan apa? Yang letih lesu, lemah, loyo, Tuhan mengundang untuk datang kepada Tuhan. Selanjutnya, siapa yang tidak pernah punya masalah atau problem? Tolong angkat tangan. Semua menghadapi namanya problem atau masalah hidup. Problem dan masalah hidup yang silih berganti, seolah-olah beban masalah itu menjadikan hidup ini semakin berat. Seperti orang yang memikul beban. Minggu yang lalu masalah ibu-ibu, masalah bapak, masalah anak, saudara, masalah keluarga, masalah pekerjaan, ya, masalah kesulitan dan kesukaran. Nah, itu seperti beban yang berat dalam hidup. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, mari datang kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan, jika engkau haus, dikatakan, akulah air kehidupan. Amin. Datang kepada Tuhan bagi yang haus, akulah air kehidupan. Bagi yang lapar, akulah roti kehidupan. Pada puncak perayaan Hari Pondok Daun, Yesus berseru, hai siapa yang haus? Dia berseru dengan suara yang keras, marilah datang dan minumlah. Haleluya. Yang tadi problem yang begitu bertubi-tubi datang dan seperti beban yang berat, Tuhan mengundang, marilah datang kepadaku. Tuhan akan memberikan kelegaan. Aku kasih Yesus mengundang untuk datang kepada Tuhan. Tapi saudara, banyak juga yang enggak mau datang. Mereka dengar undangan tapi mereka tidak mau datang. Mereka dengar undangan, banyak alasan dalam hidup enggak mau datang. Tapi firman Tuhan pada saat hari ini, ya, telah saudara responi. Buktinya apa? Saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang ke gereja, datang di rumah Allah ini bukan karena gereja ini, bukan karena organisasi, bukan karena saya pendeta di sini. Saya dan saudara sama-sama yaitu menerima undangan ini, meresponi undangan ini. Saya dan saudara juga sama-sama datang kepada Tuhan. Amin. Mengapa kita datang kepada Tuhan? Karena dialah satu-satunya, yaitu tempat yang tepat, alamat yang tepat, nama yang tepat. Untuk apa?
untuk kita mendapatkan pertolongan, untuk kita mendapatkan solusi, untuk kita mendapatkan kelegaan, saudara, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku kasih dalam Kristus, ini undangan. Saudara, mengapa banyak orang Kristen mengeluh sambat? Usahaku kok macet, aku usaha tidak pernah berhasil. Keuanganku, ekonomiku, kesehatanku. Kenapa? Kami harus mengalami ini, kegagalan. Kami tidak berhasil, kami tidak beruntung, dan seterusnya. Mengapa dan mengapa? Saudara, mungkin saudara setelah datang kepada undangan, sudah datang kepada Tuhan, tapi bagaimana sudah datang kepada Tuhan? Motivasi saudara, tujuan saudara datang kepada Tuhan. Tujuan saudara datang kepada Tuhan, apakah sudah datang yaitu kepada sumbernya? Apa datang karena sudah punya masalah supaya masalah saudara terselesaikan? Saudara kasih dalam Kristus, saudara datang kepada Tuhan supaya saudara terselesaikan masalah saudara, saudara dipuaskan, disejukkan. Saudara tidak akan dapat itu. Tapi kalau datang kepada sumbernya, pagi ini saudara akan mendapatkannya. Yang haus akan dipuaskan, yang lapar dikenyangkan, beban berat akan terangkat. Tujuan saudara kepada Tuhan. Saya tidak bisa saudara memberikan apa yang saudara perlukan dan butuhkan, saudara. Undangan, saudara. Ya, firman Tuhan dengan jelas Tuhan mengundang kita. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk memuji menyembah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk bersekutu seperti hari ini. Saudara kasih dianggap sepele. Ya. Dikatakan tidak ada waktu, sibuk, repot. Ke gunung ada waktu, ke pantai ada waktu, ke mall ada waktu, goesan ada waktu, ke alun-alun ada waktu. Bagaimana untuk Tuhan? Ini ayat ini dikumandangkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat ini merupakan satu konfirmasi, saudara, dari Yesus kepada saya dan saudara. Ini merupakan suatu penegasan, pengesahan, dan pembenaran. Mengapa saudara tidak mau datang dan tidak mau percaya akan undangan ini? Nah, saudara kasih dalam Kristus, banyak orang tahu ini disampaikan oleh 2023 tahun yang lalu. Terus disampaikan ayat yang terkenal, saudara. Saudara mungkin bolak-balik sempat minggu kok moco ayat ini saja. Mengapa? Karena banyak yang tidak mengetahui arti ayat ini. Dianggap ayat ini sepele, saudara. Makanya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Saudara kasih dalam ayat ini, firman Allah pada saat ini, saudara diundang untuk memikul kuk. Lah wong beban kowe sabot lho. Saiki kon mikul neh bebane Tuhan. Bukan seperti ini artinya. Jadi pikul kuk yang dari Tuhan ini dikatakan tadi apa? Haleluya, apa? Enak dan ringan. Ini bagian yang kedua. Tapi bagian yang pertama dalam ayat itu, pikulah ku. Ini kata kerja yang artinya di dalamnya perintah. Kata kerja yang artinya perintah, pikulah ku, pikulen.
Pikulan. Sudah gimana, bebanku abot kok suruh mikul lagi. Begitu, saudara. Ini yang memerintahkan adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus, kita anak raja. Kalau yang memerintahkan Bapa, kitalah anak-anaknya. Saudara kasih, kalau anak yang baik mendapat perintah sebagai anak dari orang tua, apa jawabnya? Mau repot. Begitu. Itu anak yang kurang ajar, saudara. Diperintah orang tuanya menolak, lari lagi. Kalau dalam yaitu bidang militer, seorang komandan, sih ada militer? Tidak ada ya. Komandannya perintahkan, ya diperintahkan, kamu harus berangkat pergi ke sana. Jawabnya, siap. Saya pakai siap itu di YouTube, saudara ya. Siap. Dengan kata-kata siap ini untuk diakeh, saudara. Halo? Apakah saudara demikian kalau saudara sebagai anak Tuhan, Bapa memberikan perintah, pikulah aku, siap. Saya katakan, pikulah aku, saudara semua katakan siap. 1, 2, 3, pikulah aku. Sekali lagi, pikulah aku. Bukan hanya dalam ucapan, saudara. Harus kita kerjakan ini. Siap melakukan segala perintah. Firman Tuhan ini, saudara kasih, ya, firman Tuhan ini, firman yang dikonfirmasi oleh Tuhan, oleh Allah sendiri, isinya saat ini perintah. Firman Tuhan katakan perintah, ketetapan, peraturan, dan hukum. Nah, ini harus kita lakukan. Firman Tuhan jangan menyimpang ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Berarti harus kerjakan ini lurus. Jadi anak Tuhan yang lurus, lempeng-lempeng, tidak usah menggak-menggok, nyimpang, saudara. Tetapi kita berjalan lurus. Ya, yang pertama, saudara, konfirmasi Tuhan itu selalu 2. Pertama di Taman Eden, Allah memberikan yaitu firman perintah. Kalau saya singkat, perintah kebebasan dan perintah pembatasan. Semua buah pohon boleh engkau makan, tapi satu buah tidak boleh. Ya kan? Ini perintah. Tapi ternyata perintah itu dikerjakan enggak? Dilanggar. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi setiap orang yang melanggar perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, tadi katakan siap, berarti siap untuk melakukan firman Allah. Dikatakan pada waktu dia melanggar perintah Tuhan, dia berdosa dan dia mengalami kematian secara rohani, pisah. Kematian itu cerai, pisah dari Allah. Demikian pula firman Tuhan kepada Nuh. Buatlah bahtera. Berapa minggu yang lalu saya sampaikan khotbah yang pertama ya sebagai penutup. Buatlah bahtera. Berapa tahun Nuh membuat bahtera? 120 tahun membuat bahtera. Berapa orang? Yang utama yaitu suami, istri, anak dan 8 orang. Buat bahtera yang begitu besar, tinggi. Dia tidak membantah. Karena apa? Dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang saleh, orang yang benar dan bergaul dengan Tuhan, maka dia siap Tuhan. Resikonya apa? Siap, saudara. Akhirnya apa? Saudara, dia membuat bahtera. Dia diperhatikan oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Siap membawa berkat. Tadi dikatakan membawa kepada kelegaan dan ketenangan. Apa berat, saudara, perintah Tuhan? Saudara baca di dalam 1 Yohanes, ya 1 Yohanes di situ katakan perintah Tuhan itu tidak berat. Yang berat itu berarti mereka yang tidak mau melakukan. Kalau firman Tuhan itu abot karena tidak mau bertobat. Kalau bertobat enteng, saudara.
Firman Tuhan tidak ada yang berat. Tuhan tahu, kalau Tuhan berfirman, tahu kemampuan kita bisa melakukannya. Yang tidak bisa, tidak mau, karena tidak mau bertobat. Selanjutnya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kepada yaitu Abraham. Keluarlah dari Ur Kasdim, keluar dari negerimu, sanak saudaramu, orang tuamu. Itu perintah. Keluar, tinggalkan. Jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan dunia. Itu firman bagi kita semua. Jangan serupa dengan dunia. Karena kita ini adalah yaitu warga kerajaan surga. Amin. Diundang untuk masuk kerajaan surga. Warnanya warna surga. Hidup dalam kebenaran, sukacita, dan yaitu damai sejahtera. Tidak seperti dunia, saudara. Lantas apa dia mendengar firman itu? Dia siap Tuhan, dia lakukan, dia kerjakan. Akhirnya apa? Kalau perintah kita lakukan, janji pasti digenapi. Amin. Lantas Tuhan, janji Tuhan apa? Aku akan jadikan kau bangsa yang besar, namamu masyhur, keturunanmu banyak. Abraham dia tinggalkan Ur Kasdim. 3 hal dia siap untuk melakukan firman, bukan karena janji. Tapi dia iman, percaya akan firman Tuhan itu digenapi. Demikian pula Abraham, bawa anakmu ke suatu bukit yang kutunjukkan, persembahkan anakmu satu-satunya. Abraham katakan siap Tuhan, dia bawa anaknya, dia persembahkan. Zaman dulu dipersembahkan, dipotong, saudara, darah harus tercurah, dia dibawa. Bagaimana isi hati orang tua pada waktu anaknya, oh Bapak ini ada kayu, ada api, ada pisau, mana korbannya? Ishak tahu bahwa itu domba yang dikorbankan. Padahal Abraham tahu bahwa kamulah yang akan kusembelih. Bagaimana pada waktu ditanya seperti itu sebagai orang tua? Tadi hatinya, saudara, hatinya teriris-iris. Tetapi karena dia katakan bahwa inilah yaitu mau pikul kuknya Tuhan, siap Tuhan, sampai di bukit apa? Ya, saudaraku kasih, kemarin ada satu kesaksian. Kalau bagian kita sudah kerjakan, selanjutnya bagian Tuhan itu yang mengerjakan. Akhirnya apa? Abraham telah melakukan bagian membawa anaknya ke bukit. Bagian Tuhan apa? Menyediakan domba. Amin. Inilah pikul kuk. Itulah perintah Tuhan. Sudah pernah mengalami itu, rasakan itu. Allah Yehovah Yireh mengadakan tidak ada menjadi ada. Sudah alami itu. Kalau belum, mari pikullah kuknya Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk pikul kuknya Tuhan. Berat itu, saudara. Selanjutnya singkat saja. Firman Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu menghadapi kesulitan, angkatlah tongkatmu di atas laut kosong. Dia angkat, siap Tuhan. Ambil tongkatnya, diangkat. Ini tugasnya Musa untuk mengangkat tongkat saja. Ya, bukan ya diangkat di atas sungai itu. Tugasnya Tuhan apa? Semalaman yaitu mendatangkan angin untuk yaitu bertiup ke sungai itu, terbelah jadi 2. Jalan buntu kan, tidak ada jalan, angkat tongkat itu. Tongkat apa? Salib. Ada dulu sekolah minggu di sini. Ya harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Tuhan menarik berkat-berkatnya, kuasa dan mujizatnya kalau salib ditinggikan. Siapa tahu, siapa guru sekolah minggu yang tahu itu, nyanyi itu? Dia dari Protestan latar belakangnya, sekolah minggu di sini, balik lagi Protestan. Dia menikah di sini. Ya, beberapa ya saya dengar hari-hari ini dia karena sudah beribadah di Pantai Kosta. Di sana katanya jauh perjalanan 1,5 jam, dia tetap ada di situ.
Sekarang dia menemukan Pantai Kosta itu. Maaf, ya bukan kami fanatik GBDI. Saya tidak pernah saya sampaikan kalau jemaat pindah kemana cari GBDI. Yang penting kamu ibadah tiap minggu. Kalau GBDI aduh ya cari yang dekat. Tapi ternyata biarpun dia jauh 1,5 jam. Siapa yang berjalan dari rumah sampai 1,5 jam? Tolong angkat tangan. Oh gak ono saudara. Tapi cik abote saudara. 1,5 jam dia belan-belani untuk datang ke gereja. Halo? Dia suka nyanyi ini. Waktu saya ngajar sekolah minggu, dia setiap minggu nyanyi ini saudara. Selanjutnya saudara kasih, bangsa ini mengalami suatu hal yang dia 3 hari 3 malam tidak dapatkan air, mendapat air rasanya seger, pahit. Musa berdoa lagi kepada Tuhan, apa yang lemparkan tongkatmu di dalam air itu. Tuhan kata lemparkan, siap Tuhan lemparkan. Tadi suruh ngangkat, sekarang suruh lemparkan. Begitu dilemparkan air itu berubah menjadi manis, amin. Mungkin saudara saat ini mengalami suatu hal yang pahit, suatu yang tidak enak. Lemparkan. Hati saudara mungkin pahit juga, ada kepahitan. Taruh itu salib di dalam hati saudara. Bukan kalung salib loh saudara ya. Tapi kalung salib yang besar. Masuk di dalam hati. Percuma sudah pakai kalung lewer besar, tapi hati saudara ada kepahitan. Jadi manis hati saudara. Saudara, bangsa Israel selalu yang dipermasalahkan adalah air ya kan. Tadi airnya pahit. Sekarang berjalan tidak ada air. Musa berdoa lagi apa? Pukullah yaitu batu dengan tongkatmu. Dia pukul. Siap Tuhan. Suruh ngangkat diangkat, suruh lempar, suruh pukul dipukul. Keluarlah air itu dari. Itulah perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan tidak dikurangi, tidak ditambahi. Itu yang dilakukan, itu namanya kenceng. Itu firman Tuhan, itu kebenaran. Lantas suatu saat Tuhan berfirman juga kepada Musa. Buatlah 2 loh batu. Lempengan batu. Naiklah ke Gunung Sinai. Pada waktu suruh membuat, siap Tuhan, dia buat. Dia bilang, Tuhan ono kanggo apa sih? Enggak pernah tanya. Jadi orang yang mau pikul kuknya Tuhan, begitu dengar firman Tuhan enggak akan yaitu bertanya, apa sih maksudnya iki? Untuk apa sih Tuhan? Kok watu Tuhan enggak kayu aja? Kayu kan gampang digergaji. Tapi ini batu harus dipecah. Tidak. Jadi orang yang siap pikul kuknya Tuhan, dia tidak pernah ngomong apa, tanya apa, untuk apa. Siap Tuhan. Dia buat lempengan batu 2, naik ke bawah 2 lempengan batu, naik ke bukit Sinai. Dia naik saudara, bawa 2 lempengan. Ada apa? Yaitu urusan Tuhan. Urusan dia mengangkat tongkat. Tugasnya Musa angkat tongkat, lemparkan tongkat, pukul tongkat itu. Tugasnya Musa dia buat 2 lempengan batu, dia naik ke bukit, selebihnya itu tugasnya Tuhan. Apa saudara? Ya, di situ Tuhan menulis namanya 10 hukum. Nah, ini kami masuk yang selanjutnya saudara. Tadi yang pertama perintah. Sekarang yang kedua. Yang pertama tadi perintah. Lakukan perintah Tuhan, luar biasa, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, ya, yang Tuhan mengadakan tidak ada menjadi ada. Bahkan pada Abraham Allah sampai bersumpah, dikatakan bukan ada menjadi ada, tetapi berkelimpahan. Baca itu dalam Kejadian pasal 22, berkelimpahan, luar biasa. Sekarang Musa, saudara. Ya, ini bagian yang yaitu yang kedua. Nah, tadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bebanku ringan, kuk yang Tuhan berikan, Yesus berikan itu ringan. Berarti kalau ada enak,
ada tidak enak. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, Yesus katakan kuk yang dari Yesus itu ringan, tetapi di sini rupanya ada kuk yang begitu berat. Apa itu? 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat dibagi dua. Lempengan yang pertama yaitu 4 hukum, lempengan yang kedua 6 hukum. Sekarang siapa yang hafal 10 hukum Taurat berdiri? Ayo berdiri. Tidak usah baca, ayo. Siapa yang hafal 10 hukum Taurat berdiri? Ini ada hadiah. Ayo, tidak usah lihat di Alkitab. Ayo, ini hadiah, cepat diambil. Berdiri. Satu apa? Berdiri. Ayo, guru sekolah minggu harus hafal ini. Pelan-pelan, ayo pelan-pelan. 1, 2, 3. 1. Ayo, siapa yang hafal? Ini loh hadiahnya. Tidak ada yang hafal. Ayo semua hafal. 1, 2, 3. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. 2, jangan membuat patung berupa apapun saja di langit maupun di bawah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sia-sia. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayah dan ibumu. 6, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tak pek dewi saudara, masuk lagi. Haleluya. Ini perjanjian lama. 10 hukum saudara. Juga ada dua loh batu. Yang pertama ini yaitu ditujukan kepada Tuhan, ya. Tadi yang ke-6 ini ditujukan kepada sesama. Gampangannya begitu saja. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dan mengapa dikatakan hukum ini berat? Tidak ada satupun yang dapat melakukan nabi, hakim, raja melakukan 10 hukum ini. Berat. Bisa melakukan 9, 1 tidak bisa gagal. Saudara masih ada ilah lain, punya jimat, punya benda-benda yang dianggap melanggar hukum ini. Itu urutan pertama, harus menyembah Allah. Tak boleh menyembah berhala. Masih punya berhala. Halo? Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia sembarangan. Yang keempat tadi, ingat saudara. Ini hari dan khususkan hari itu. Tapi cek ono orang Kristen gak eling saudara. Oh ya minggu ini. Ada orang Kristen saudari minggu ndak ibadah, dingitno dilingno karo tonggo. Kamu gak kebaktian, hari minggu kan kebaktian. Tonggone itu bukan Kristen tapi eling saudara. Oh, saya katakan maaf saudara, ini Kristen Sontoloyo saudara. Diingat apa gak izin saudara. Ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan cuma 4, untuk sekitar semua ada 6. Banyak mana? Melanggar hukum Taurat saudara apa? Melanggar yaitu hari Sabat apa? Hukuman mati. Itu
Kuk yang lama. Saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya singkat saja kuk yang lama. Kuk yang lama juga ada dua. Dalam hukum Taurat itu hanya dua. Berkat dan kutuk. Berkat kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini, melakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Ulangan pasal 28. Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi dari bangsa lain. Segala berkat akan datang kepadamu. Amin. Senang kalau ngomong berkat, saudara. Dengar, lakukan firman. Ini perintah. Jadi ini perintah, saudara. Yang kedua, ini hukum yang lama, kuk yang lama. Jadi seperti itu. Tetapi dengan kutuk kalau kamu sebaliknya. Yang kedua lagi, saudara, singkat saja. Ya, yang kedua singkat saja, saudara. Ada dua juga, hidup dan mati. Dikatakan pilihlah hidup, jangan mati. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Saudara mau pilih. Jadi itulah, saudara mau taat firman Tuhan ya diberkati, taat firman Tuhan, perintah Tuhan ya hidup, tidak taat kutuk atau mati. Itu, saudara. Halo? Halo? Kok sepi sudah? Aku kasih dalam Yesus Kristus. Inilah kuk. Para nabi-nabi dia melakukan dan mengalami masalah yang berkat yang luar biasa. Ini hukum Taurat. Ini kuk, saudara, yang harus kita lakukan. Dalam hukum Taurat juga ada hukum apa? Halo? Hukum apa? Taurat loh ini, bukan belum masuk dalam yaitu kuk yang Yesus berikan. Ini yang Taurat berikan, saudara. Ada hukum perpuluhan. Berat, saudara. Berat tak? Berat rupanya karena apa? Buktinya apa? Tidak melakukan karena berat. Jadi hanya dua. Kalau melakukan yaitu diberkati dan hidup. Enggak, ya tadi dikutuk dan mati. Yang mati apa? Ekonominya, usahanya. Makanya jangan nyalakan Tuhan. Aku usaha kok terlalu gagal, kok seret gini. Nah, sudahkah lakukan hukum ini? Kalau sudah pakai hukum Taurat, saudara. Perpuluhan yang sudah berikan kepada Tuhan itu bukan persembahan. Amin. Itu miliknya Tuhan. Yang dikembalikan. Miliknya Tuhan yang disisipkan dalam hidup saudara. Yang saudara bawa dan dikembalikan. Jadi sekali lagi perpuluhan itu bukan persembahan. Tetapi itu miliknya Tuhan. Kalau saudara punya sesuatu dipinjam, dibawa oleh orang, terus tidak dikembalikan. Ya apa? Halo? Milik saudara. Nah, saya akan kasih dalam Yesus dengan singkat saja. Sekali lagi inilah hukum Taurat, tidak ada satupun yang mampu karena ini berat. Tapi mereka yang mampu melakukannya, saudara, luar biasa, diberkati luar biasa. Dia diberkat dan mengalami suatu hidup yang berkelimpahan. Ini Tuhan yang berjanji dalam ulangan pasal 30 ayat yang ke-20 tadi, 20. Ini adalah yaitu di mana janji perintah Tuhan, ikatan dari Tuhan sama nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka melakukannya dengan luar biasa dan mereka diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya tambahkan tadi Ishak ya. Kelewatan. Dalam masa yang sukar, masa yang sulit, perintah Tuhan tabur. Masa kekeringan, masa kelaparan, tabur benih. Benih itu tidak boleh dimakan, saudara, harus ditabur. Ishak bilang siap Tuhan. Dia tabur benih itu. Pada tahun itu dia menghasilkan berapa? 100 kali lipat. Kalau saudara tidak tabur seperti gini, benih saudara gegem. Tabur berarti sudah lepas. Saat ini sudah melepaskan tenaga saudara, waktu saudara, pikiran saudara untuk datang ibadah, untuk memuji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Di mana itu? Keluaran pasal 23 25. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Tuhan memberkati roti, makan, air, minum, segala penyakit disingkirkan.
Amin. Dan lakukan itu. Lakukan itu terus, saudara. Nah, selanjutnya saudara, ini Taurat ini adalah menuntun kepada Yesus. Ini kuk yang lama, membawa kepada Yesus, kepada kuk yang Tuhan berikan, Yesus berikan. Dikatakan enak dan ringan. Haleluya. Yesus datang ke dalam dunia tidak merombak hukum Taurat, tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Matius pasal 5 ayat 17. Menggenapi hukum Taurat, saudara. Dan kuk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam Yesus Kristus itu apa? Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Itulah kuk yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup, yang harus kita pikul bersama-sama. Dalam kuk perjanjian lama ada 10. Tetapi kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kita, gereja Tuhan di akhir zaman, hanya 2. Apa itu? Apa itu? Halo? Halo? Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Apa itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, tenagamu, jiwamu, seluruh hidupmu. Dikatakan itulah hukum yang pertama dan utama. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti, kalau saudara membenci sesama berarti membenci diri sendiri. Sesama itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa tetangga, bisa teman, bisa sahabat. Sesama juga ada yang memusuhi kita, yang membenci kita, mengolok kita, menghina kita, itu sesama. Dikatakan hukum yang kedua, dalam ayat yang ke-40 dikatakan, yaitu kedua hukum ini tergantung dalam kitab nabi-nabi dan kitab Taurat. Betul kan? Taurat membawa kepada Yesus, dan Yesus menggenapi, tidak akan merombak, saudara. Seharusnya saudaraku kasih, generasi penerus, di mana generasi yang sebelumnya telah meletakkan dasar, telah membuat segala program, generasi penerus harusnya apa? Meneruskan akan lebih baik, bukan merombak, bukan menghancurkan. Sebagaimana negara ini, para pejuang mereka telah meletakkan dasar negara ini, ya, berjuang untuk merdeka. Saya dan saudara harus meneruskan, bukan mengubah, bukan merombak, bukan menghancurkan, tapi kita akan teruskan. Haleluya. Lanjutkan, saudara. Tapi ada orang-orang yang punya mental yang kurang baik. Bukan hanya secara dunia, secara rohani juga. Mereka meneruskan di dalam satu gereja. Ya. Jadi yang peninggalan yang lama-lama semua diganti, semua dirubah, diganti dengan yang baru. Aturannya juga baru. Saya pernah melayani di satu gereja yang besar. Orang tua-tua sekarang dipimpin oleh anak dan menantunya. Ya wis gini Pak Pendeta, dia mengadu kepada saya. Arek nom-nom iku koyo ngene iki, dipimpin arek nom. Bukannya ndak mau. Ini tinggalannya wong tua semua dirombak, supaya tidak ada satupun bekas. Apa merasa bahwa inilah karyaku, padahal melanjutkan. Bukan dari nol. Apakah demikian pula di dalam dunia ini seperti itu? Berarti saudaraku kasih dikat, bangsa yang besar itu selalu menghargai para pahlawan dan pejuang. Menghargai dan mengingat. Saya selalu mengingat gereja ini bisa seperti ini karena almarhum Bapak Cuanting, Bapak Simon Cahyono. Saya masih ingat saudara bisa seperti ini, saudara, ada namanya Bapak Topo. Saya tidak akan punya lupa almarhum.
rumahnya ditempati. Kalau dia tidak memberikan tempat, tidak akan seperti ini. Saya selalu ingat saudara, tidak akan lupa. Aku kasih demikian pula saudara bisa seperti ini karena siapa? Saya yakin karena Tuhan Yesus. Amin. Ini saudara, kok yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kasih. Makanya saya katakan dasar ajaran Kristen adalah kasih. Di luar itu bukan Kristen, saudara. Kalau ada Kristen yang jahat, membunuh, merampok, korupsi, suka bertengkar, berkelahi, itu bukan kasih. Kasih itu mempersatukan, amin, mengikat satu dengan yang lain. Saudara, aku kasih, ini kasih. Makanya segala sesuatu saya sampaikan kepada melayani dengan kasih. Dengan sukacita, akhirnya apa? Tidak merasa terbeban rasanya abot, gak ada. Demikian pula saya dipanggil di tempat ini meskipun dimulai dari gereja Gedek, saudara. Bangkunya juga bambu, semua bambu, podiumnya bambu. Saya layani dengan sukacita. Kalau saya tidak layan dengan sukacita, hasil dari kasih itu seperti ini. Dikira saya langsung seperti ini, tidak saudara. Kalau saudara ingat, yaitu 42 tahun yang lalu. Saudara kasih dalam Kristus, kita mau pikul, saya mau pikul meskipun kadang-kadang sampai ndoyok abot saudara, tapi tetap saya jalan terus. Karena saya tidak sendirian, saya pikulku itu bersama dengan Tuhan, amin. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, perkara yang besar terjadi dalam hidup saudara. Kalau sudah melibatkan Tuhan, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saudara. Tuhan menuntun saudara kemana? Mazmur pasal 23 ayat 1-3. Kepada rumput yang hijau, air yang segar, sehingga jiwamu mendapat ketenangan. Amin. Mau dituntun? Perlu apa namanya? Mau berjalan di mikulnya Tuhan, namanya taat. Jadilah anak Tuhan yang taat, yang nurut Tuhan. Saudara akan menemukan rumput yang hijau, air yang segar, mendapat ketenangan dalam jiwa saudara. Jiwa saudara mendapat ketenangan. Sebagai kesimpulan saudara, juga ada dua hal yang harus ada dalam hidup kita. Sekali kita katakan Tuhan mengkonfirmasi itu dua, selalu dua. Hukum kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Sekarang juga ada dua. Aku kali dalam Yesus Kristus ada dua, ya, fakta dan kebenaran. Fakta dan kebenaran. Sekali lagi, 2, 3, fakta dan kebenaran. Fakta nih aku gagal. Fakta nih aku tidak berhasil. Fakta nih aku bangkrut. Fakta nih aku sepi. Fakta nih aku loro-loronen. Ekonomi, keuangan dan seterusnya ini fakta. Fakta kan? Masih ada yang sakit-sakitan sampai sekarang. Fakta. Kalau fakta itu berarti saudara-saudara melihat fakta, berarti yang jalan logika. Betul? Loh fakta ini aku jadi uang Kristen, aku setia, wujudnya kalau buktinya kayak gini ya, seperti ini. Ini fakta. Kalau sudah pakai logika, melihat fakta, saudara logika yang jalan. Sehingga apa? Saudara kecewa, saudara patah semangat, saudara tidak akan maju. Buktinya apa? Kau setia seperti ini, faktanya seperti ini. Kecewa, putus asa, lemah, dulu setia ibadah, sekarang tidak pernah ibadah. Pelayanan tidak pernah pelayanan, faktanya aku melayani, aku sungguh-sungguh. Tapi seperti ini, itu fakta pakai logika. Tetapi saudara saat ini saudara pakai fakta atau pakai kebenaran. Mari saudara saya dan saudara belajar. Bukan melihat fakta tetapi melihat kebenaran. Fakta itu harus tunduk kepada kebenaran. Kebenaran adalah harus segala-galanya dari fakta. Ngerti maksud saya?
Kebenaran itu apa, saudara? Yohanes pasal 17 ayat 17 adalah firman. Kalau saudara melihat fakta, saudara logika memang benar. Tetapi saudara melihat kebenaran, saudara tidak pakai logika, tetapi iman. Amin. Firman Tuhan katakan seperti ini, ya. Iman, mengimani. Mengimani akan benar firman Tuhan, maka firman itu akan terjadi. Dua hal yang sudah lihat. Sudah lihat fakta atau lihat firman Tuhan? Lihat dunia atau lihat Yesus? Saudara, kalau sudah lihat dunia, logika memang benar. Tetapi sudah lihat kebenaran firman Tuhan, sudah dengan iman. Iman itu segala-galanya. Dasar sudah mendapat mujizat, mendapat pertolongan. Ya, Abraham dia mendapatkan janji Tuhan karena iman. Dia berjalan dengan iman, melangkah dengan iman, dan mendapatkan janji iman. Meskipun dia harus menunggu, yaitu selama 25 tahun. Iman. Perempuan yang sakit 12 tahun, pendarahan, tidak pernah diundang oleh Tuhan. Saudara dan saya kan diundang. Dia hanya mendengar. Pendarahan 12 tahun. Selama 12 tahun dia berupaya karena dia melihat fakta. Dia pergi yaitu ke tabib, semua tabib sudah roto. Hartanya habis, sakitnya tambah buruk. Ini fakta kan? Tetapi saudaraku kasih, dengan dia mendengar, iman itu timbul daripada mendengar. Dengan dia mendengar timbul iman, saudara. Ya. Dan iman itu yang mengkonfirmasi yaitu perempuan ini, sehingga saudara dia melangkah. Iman itu melangkah sebelum dia ketemu dengan Yesus. Jika aku dapat menjamah jubah Yesus, pasti aku sembuh. Itu iman. Faktanya dia loro. Tapi imannya membawa dia untuk datang kepada Yesus. Begitu dia menjamah ujung jubah, saat itu sembuh. Amin. Berarti ini ada kontak. Sebelum saya khotbah tentang undangan Tuhan, saya sampaikan kepada berkali-kali juga khotbah seri ini. Hatinya yang melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan pasti meluputkan semua yang terjadi di dunia ini. Tuhan menjamin, ada 8 jaminan Tuhan itu. Baca lagi itu. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Nyantel enggak saudara itu? Jadi seharusnya kalau sudah berbeban berat, letih, lesu, harus datang kepada Yesus. Wanita ini datang kepada Yesus. Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan selamat dan sembuh. Amin. Ini iman. Ini kebenaran. Orang lumpuh, kenyataannya lumpuh, tidak bisa jalan kan, digotong oleh orang 4 kepada Yesus. Lumpuh, faktanya lumpuh, tidak bisa jalan. Datang pada dia digotong. Tapi setelah di hadapan Yesus katakan, dia lihat iman. Maka katakan, dosamu sudah diampuni. Berdiri, angkat tilahmu dan berjalan sembuh. Amin. Iman. Faktanya Lazarus mati 4 hari 4 malam. Faktanya kan gitu. Ya. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya meskipun dia mati dia akan hidup. Amin. Saudara punya usaha macet, sepi, datang kepada Yesus, katakan, jika percaya meskipun mati akan hidup kembali. Marta katakan, ya nanti akan hidup bangkit pada akhir zaman. Yesus berbicara pada hari itu, bukan akhir zaman. Saat ini firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bukan minggu depan, saudara. Lantas apa? Saya jawab, bagian kita. Yesus katakan, gulingkan batu itu. Marta dan Maria, sudah bau, sudah busuk, sudah kedaluarsa. Ya kan? Yesus katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin.
Saudara semua yang hadir saat ini, demikian pula ini firman untuk kita, untuk saya. Jika kita percaya, beriman, kita melihat kebenaran Allah, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara. Ini janji Tuhan dalam hidup. Setelah itu dia gulingkan batu. Itu tugasnya Marta, tugas kita semuanya. Jangan tugas Tuhan kita ambil, tidak bisa. Mari kita lakukan tugas kita, saudara, beribadah, percaya. Tugas hari ini melihat kebenaran dan percaya kepada firman Allah. Tugasnya Tuhan apa? Untuk memberikan kehidupan. Hei Lazarus. Pada waktu ngomong hei Lazarus, nyawa tadi balik lagi dan dia hidup kembali dan dia berjalan. Amin. Saudara pulang akan mengalami mujizat seperti ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita melihat kebenaran. Kita lihat firman Allah saat ini. Kita pandang Yesus hari ini sebagai sumber segala-galanya dalam keperluan kebutuhan. Letih, lesu, lelah, tidak bertenaga. Tuhan menyiapkan firman Allah, bagian air yang menyejukkan, roti yang mengenyangkan. Haleluya. Saya akan mendapatkan itu, pikulah kunya Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Mau dituntun oleh Tuhan. Percayakan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Angkat dua belah tangan saudara, pandanglah Yesus. Pandanglah kebenaran itu yang sanggup menolong kita semua. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudaraku, pandang Tuhan. Kami percaya firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan dengan iman, kita hanya memandang melihat kebenaran Allah Yesus Kristus. Dengan iman, saudara yang sakit disembuhkan, beban berat terangkat, letih lesu mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Datanglah dengan iman, datanglah dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Saudara sudah datang pada undangan Tuhan hari ini. Sudahkah saudara mau pikul kuknya Yesus? Haleluya. Kuknya Yesus bukan berat. Perintah Tuhan Yesus bukan berat. Haleluya. Saudara pada saat kalau sudah mau terima pikulnya kuknya Tuhan, memikul kuknya Tuhan, dengan percaya mujizat terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. 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 Haleluya.
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pujikan sekali lagi, mohon dengan kasih ketus Bapak Suprianto dari Pakuwon maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bapak Suprianto, haleluya. Terima kasih. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tangan saudara, peganglah tanganku Tuhan. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Yonatan Ribrek Rekuhun maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Tuhan Yesus, kami Bapak sudah mendengar dari sebagian firman-Mu Bapak. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat tertanam, termeterai Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Juga firman yang disampaikan hamba-Nya ini Bapak dapat menjadi jawaban di dalam kehidupan kami semuanya Bapak. Kami percaya Bapak, setelah mendengar firman itu Bapak, kami pulang membawa kemenangan Bapak. Juga Bapak, Engkau berkati Bapak Tuhan, para pelayan Bapak yang sudah Bapak melayani Bapak. Juga Engkau berkati kami semua Bapak, dalam setiap Bapak pekerjaan kami satu persatu Bapak. Terima kasih Bapak. Acara ibadah selanjutnya Bapak, kami serahkan Bapak dalam tangan-Mu Bapak. Punya Tuhan yang memimpin Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak, doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Satu hal yang boleh kita ambil dari firman itu, apabila kita mengimani firman itu, maka semua hal dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Persembahan kedua silakan dijalankan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Monggo sami darai Gusti, monggo sami darai Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami darai Gusti, monggo sami darai Gusti, monggo sami darai Gusti, monggo Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami darai Gusti, monggo sami darai Gusti, monggo sami darai Gusti, monggo Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo
tak puji ing salawase. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing salawase. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing salawase. Monggo sami dere Gusti, monggo sami dere Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami dere Gusti, monggo sami dere Gusti, monggo sami dere Gusti, mong Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami dere Gusti. Puji nama Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini membawa kepada kita untuk mengerti tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, dan selebihnya Tuhan yang akan bekerja. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, dan yang mungkin yang baru datang di tempat ini, ya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Gesang, persembahan keluarga Bapak Rianto, hari Rabu jam 5 sore ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indah. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di gereja Tumapel. Hari Sabtu ada doa puasa, doanya dimulai jam 10 sampai selesai. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Hari Senin ada doa setengah 7 di tempat ini. Selasa sampai Kamis kami ada di Agro mengikuti seminar beserta Bapak Gembala, tapi Bapak Gembala ada acara lain, yaitu Bapak Gembala itu termasuk penasehat. Jadi penasehat seluruh Jawa Timur berkumpul, tetap ada juga di situ. Kami ibu-ibu ada seminar, jadi kegiatan tetap berjalan, Rabu, Kamis tetap berjalan ya Bapak Ibu, cuma doa malam yang tidak ada dipending dulu. Jadi saya mohon tentunya gereja ini ya kami tinggal tentunya ya kosong. Oleh sebab itu yang dekat Bapak Warto tolong kalau ke Saka ke sana lampu depan itu belum nyala, tolong dinyalakan ya. Demikian. Kemudian Bapak Ibu, persiapan Paskah diadakan tanggal 7 hari Jumat lagi, nanti Minggu saya umumkan. Persiapan Paskah disertai dengan bakti sosial ya.
Jadi bagi Bapak Ibu, Cilani ada. Oh. Ngumpulnya, Cik, ngumpulnya kapan? Tadi ada yang tanya. Minggu depan akhirnya, puji Tuhan. Betul. Pengumpulan telur pun terakhir minggu Rabu. Pengumpulan telur hari Rabu ya Bapak Ibu. Demikian pengumuman kebaktian. Jadi hari Rabu terakhir untuk pengumpulan telur Paskah. Nah ini telur kita akan nanti karena sekolah minggu akan mengadakan Paskah secara intern aja sama remaja, mungkin nanti ada lomba hias telur, ada apa-apa, nanti guru-guru sekolah minggu yang akan yaitu merencanakan. Jadi telur kalau nanti cukup kita bagi seperti dulu, kalau tidak ya bagaimana ya Bapak Ibu ya, begitu. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Telah jelas pengumuman itu tadi Bapak Ibu? Jelas ya? Jelas, puji Tuhan. Jadi hari Selasa kami ada di Agro dan ibadah tetap berjalan seperti biasa, puji Tuhan. Kemudian persiapan Paskah, wanita, pria, pemuda, remaja, nanti tinggal sebentar untuk kita tata karena sudah tinggal 1 minggu ya, minggu besok, kemudian hari Jumatnya kita pakai. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Kita berdoa untuk Ciana. Ya, kita bawa doa untuk Ciana supaya mujizat Tuhan terjadi karena beban Ciana merindukan seisi keluarganya itu setia kepada Tuhan. Ya, tapi kenyataan Ciana sakit, keluarganya tidak ada yang ikut ibadah. Oleh sebab itu kita doa supaya Tuhan tolong. Puji nama Tuhan. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita serahkan usaha-usaha pekerjaan kita. Mulai hari ini kita bawa dalam doa dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan semusim berlalu. Dan saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami ini Tuhan Yesus, sungguh kami menikmati lawatan-Mu. Urapan daripada Tuhan kami rasakan terjadi di tempat ini ya Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang sungguh menyertai kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang sudah kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami tetap mau belajar terus selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan.
selalu berharap kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir saat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang lebih mengerti, yang tahu akan keadaan saudara-saudara kami Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa menyertai, melindungi, menjaga, memelihara mereka. Pinjam setiap hati mereka ya Bapa, memberikan kerinduan di hati mereka untuk di hari-hari yang akan datang dan minggu-minggu yang akan datang. Mereka ada kerinduan datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kami dapat bersama-sama berkumpul memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, perjalanan kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kasih yang daripada Tuhan. Di mana kami dapat menjalani hari-hari yang akan Tuhan sediakan buat kami, untuk kami dengan tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan, berharap kepadamu saja ya Bapa. Dan juga Tuhan, pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, yang akan dikerjakan di tempat ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kami Bapa. Usaha pekerjaan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bila kami mau belajar itu selalu berharap kepada Tuhan, tetap melibatkan Tuhan di setiap usaha pekerjaan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu senantiasa campur tangan Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang senantiasa menggerakkan setiap hati kami, untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami juga kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa campur tangan Tuhan yang memberkati, menjamah setiap bangsa dan negara kami Tuhan. Mencurahkan Tuhan hati yang sungguh-sungguh rindu di dalam hati setiap bangsa dan negara kami, untuk rindu akan jemahan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang pada Engkau senantiasa mengalir di dalam setiap bangsa dan negara kami. Juga pemerintah kami Tuhan Yesus, di dalam menjalankan roda pemerintahan, Tuhan juga yang campur tangan Tuhan yang memberkati, menanamkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan bangsa dan negara kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus, turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur yang percaya, sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Haleluya, Tuhan berkati Immanuel, Tuhan beserta kita.
bila roh